Abis ini aku pengen cerita sesuatu, tapi sebelum itu kita mulai, aku mau nunjukin ini. Ini orang jalankan program kita baru 3 minggu. Ya kalian lihat sendiri lingkarannya, ada yang 3 cm, ada yang 6 cm. Oke, dan dia penderita asam lambung. Ya, sebelumnya dalam seminggu mesti ada episode sakit kepala, perut kembung, mual, badan tidak enak. Kalau sudah rasa tidak enak, solusinya kemana? Ke klinik untuk injeksi ranitidin, obat asam lambung. Suntik loh guys ya. Karena minum obat lewat mulut sudah tidak mempan. Dan pernah juga jarak 2 kali. Jarak 2 sekali apa ya? Saya injeksi ranitidin itu karena berulang kambuhnya. Karena sekarang badan terasa lebih segar, tidak cepat capek. Benar-benar ya, jaga asupan makan itu sangat ngefek. Kalian selalu mencari tahu rahasianya apa. Rahasia yang sebenarnya itu udah di depan mata kalian. Sudah aku share ke kalian setiap hari. Pola makan guys, olahraga nggak dijalanin. Pola makan guys, olahraga nggak pernah dijalanin. Tapi selalu mau rahasianya. It's right there. Kalau mau gabung Gegal tuh nomor WA di bawah, kontak aja ya. Pagi, semuanya pagi. Oke. Jadi kemarin malam ada satu member. Dia menunjukkan perutnya yang bisa dibilang dari besar banget, sekarang udah mengecil. Ini kalian pasti mengalami, biasanya yang lebih berumur ya. Perutnya itu jadi kayak turun ke bawah, kayak terlipat ke bawah gitu, tahu kan? Ya, paham? Kenapa itu bisa terjadi? Soalnya kulitnya sudah tidak sekencang dulu lagi, waktu masih muda, right? Jadi lemaknya ada, tapi kulitnya tidak sekencang dulu lagi, jadi gelewer ke bawah. Jadi kalian bisa kayak keplek gitu sebenarnya. Solusinya bagaimana? Well, solusinya adalah kalau misalnya dia bisa dari dulu dia punya badan lebih dikontrol. Jangan terlalu gemuk, terlalu lama. Bayangkan kulit udah di stretch segitu lama dan berharap suatu hari nanti pas dia langsing itu langsung kembali dengan segitu cepatnya. Not possible guys. Ya, ada yang takes time, bisa dengan waktu kembali kencang. Ada yang perlu emang dioperasi kulitnya. Ya, kulitnya sebagian dipotong dan dijahit lagi supaya lebih kencang. Itu adalah opsinya. Oke? Jadi kalau misalnya kalian sebelum menjadi seperti itu, saran aku adalah jangan gemuk terlalu lama. Aku tahu kalian dengarnya kayak ini enak banget mau ngomong jangan gemuk terlalu lama. Gue juga pingin. Ya kalau kalian beneran pingin jalanin program aku udah langsing dari kapan. Tapi kan kalian belum jalankan, berarti kalian nggak pingin banget. Maaf ya, aku ngomongnya selalu belak-belakan. Kalau kalian yang nggak bisa belak-belakan mendapatkan informasi, kalian akan kesusahan mendengar live-nya aku. Tapi sekarang aku pengen kasih kalian sedikit gambaran yang mungkin kalian bisa nangkep. Misalnya aku adalah saudaranya kalian, ya, temannya kalian, terserah deh, ya. Aku umur anggap 50 dan aku perokok dari umur 20 tahun aku ngerokok. Jadi selama 30 tahun tuh ngerokok terus sampai umur 50, paru-parunya aku udah parah banget. Ya. Paru-paru aku udah hitam banget atau mungkin kena kanker paru-paru aku. Gara-gara ngerokok. Terus di saat umur 50 aku tanya kalian, aduh guys gimana nih? Paru-paru gue udah rusak. Jawaban kalian apa? Coba kalian jawab. Soalnya kadang-kadang kita lebih mudah untuk melihat kondisi orang lain
daripada kondisi kita sendiri. Betul gak? Bagian. Coba jawab, gimana? Kalau aku teman kalian atau saudara kalian, umurnya 50 tahun, dan akhirnya paru-paru aku rusak, atau paru-paru aku kena kanker, gara-gara aku udah ngerokok tuh selama 30 tahun. Jawaban kalian apa? Silahkan. Make this life more interactive. Jangan dari gue doang yang ngomong. Ada gak? Berhenti merokok, jaga kesehatan. Tapi aku tanya kalian, gimana dong paru-paru gue udah hitam nih? Gimana paru-paru gue udah kena kanker? Apa jawaban kalian? Gimana caranya supaya paru-paru gue gak hitam? Supaya paru-paru gue bisa kayak kalian? Komplain. Nanti ngeliat lagi, ya kan paru-paru gue hitam. Ya kan paru-paru gue udah kena kanker. Bagaimana supaya gue punya paru-paru bisa kayak kamu punya paru-paru? Normal, gak punya penyakit. Ya lu punya paru-paru bisa tuh bersih. Gue punya hitam. Apa jawaban kalian? Kalian tahu berhenti rokok pun itu udah gak bisa lagi. Betul kan? Ya. Jadi kalian akan bilang nasi sudah jadi bubur. Mestinya lu kalau pin berhenti dan gak mau paru-paru lu kayak gitu, lu pikirin dulu pas lu pertama kali mulai ngerokok. Ya kan? Kalian suruh berhenti sekarang, oke, make sense, supaya gak tambah parah. Betul banget. Tetapi apakah dengan aku berhenti, aku punya paru-paru bisa kembali kayak normal seperti orang yang tidak merokok? No. Itu gak bisa. Betul? Ya. Jadi kalau misalnya begitu kan, dulu pas mulai kita tahu itu gak benar, quickly take action, cepatlah melakukan perubahan, supaya itu tidak terseret terus permasalahannya sampai menjadi suatu hari nanti it becomes irreversible, nggak bisa dikembalikan lagi seperti awalnya. Kalau ngomong kayak gitu make sense gak buat kalian? Pure logic, betul? Ya, dari kalian aku yakin gak ada yang kesentil emosinya, betul gak? Jadi sekarang berhenti ngerokok supaya tidak tambah parah, tapi paru-paru lu udah hitam, ya gara-gara nasi sudah jadi bubur. Ya. Kalau ngomong kayak gitu masuk kan semuanya kan? Sekarang kembali lagi. Kalian kalau nggak mau sampai suatu hari kulit kalian stretch marknya banyak, kulitnya geleweran, nggak kenceng lagi, ya dari muda kalian BB-nya ya dikontrol, jangan sampai obesitas gitu kan sampai besar banget. Ya. Nanti suatu hari kalau kalian pengen langsingkan badan, ya kulit kalian nggak mungkin bisa sekencang itu. Apakah kalau kalian sudah besar banget masih ada gunanya untuk menjadi lebih sehat? Of course. Kalian nggak cepat mati. Ya kan? Kalian hidup lebih full, lebih enak buat gerak dan lain-lain, buat main sama keluarga, seterusnya. Hubungan intim sama suami, kalian lebih bergairah. Ya. Gara-gara badan lebih sehat. Banyak banget gitu loh gunanya. Right? Tapi kalau kalian berharap kulitnya kalian bisa kembali seperti dulu waktu kalian masih gadis, waktu badan kalian kecil, ya not that easy. Sekali lagi ini kulit udah kalian stretch sekian lamanya, dan kalian berharap itu bisa balik. Right? Oke, I hope perumpamannya masuk. Soalnya I find it, aku merasa untuk menjelaskan ke kalian kondisinya kalian lebih enak tidak membahas kondisinya kalian, tapi membahas kondisi yang lain yang mirip. Waktu
kalian ngeliat, oh iya bener ya begitu ya. Daripada kalau aku membahas kalian punya kondisi. Lu ngomong enak. Ya emang begitu, gimana? Ya. Jadi ingat, sebelum nasi jadi bubur, lakukanlah sesuatu. Oke, sekarang mau tahu nggak apa lagi yang sebelum nasi jadi bubur? Adalah anak-anak kalian. Anak-anak kalian itu dari kecil makanannya dibebasi. Karena kalian berpikir anak yang subur adalah anak yang gemuk, atau anak yang gemuk adalah anak yang subur. Semua makanan kalian kasih, semua yang manis-manis kalian kasih, semua junk food kalian kasih, semua snack kalian kasih, nggak ada batas sama sekali. Walaupun lemari snack aku banyak, aku tahu kapan mereka makan apa. Ya. Anak kalian misalnya dari umur 6 tahun, 7 tahun kalian kasih snack, kasih minuman manis dan seterusnya. Selama 15 tahun kalian lakukan itu, mereka kan bisa develop penyakit-penyakit kronis. Penyakit kronis yang dibangun setelah sekian lama. That's why penyakit kronis. Oke? Salah satunya adalah diabetes, dan itu lagi meningkat sekali. Jumlah anak-anak yang mempunyai diabetes. Ada kan baru-baru ini berita potong ya tangannya apa kakinya, masih muda. Anyways, jadi anak-anak kalian dari umur 6-7 tahun kalian kasih makan sembarangan. Ya, sampai mereka umur 21 tahun. What's it like? 14 years, 15 years. Ya, itu it's enough untuk kalian telah menghadiahkan mereka penyakit diabetes, di mana kalian tidak bisa menyembuhkan mereka lagi, atau mereka tidak bisa menyembuhkannya lagi. Oke? Beberapa dari kalian sudah hampir ke titik itu. Beberapa dari kalian sudah di titik itu. Beberapa dari kalian masih baru memulai perjalanannya mereka untuk mencapai titik itu. Dan kalian masih bisa melakukan sesuatu untuk merubahnya. Ya. Kasian kalau anak kalian suatu hari udah kena diabetes, itu hadiah yang mereka nggak bisa apa-apain lagi. Mereka nggak tahu apa-apa. They don't know better. Mereka cuma anak-anak. Mereka cuma makan apa yang kalian berikan. Itu menjadilah habit. Kenapa aku bilang habit? Karena member-membernya kita yang menjalankan pola makannya kita, ujung-ujungnya anak-anaknya pola makannya pun juga mengikuti. Mengikut menjadi sehat. Mereka paham makanan yang baik, makanan yang boleh dimakan sering, makanan yang harus jarang-jarang dimakan, itu apa mereka tahu. Mereka bisa mengontrol. Oh, gue udah terlalu banyak nih makan ini gue harus kurangin. Mereka paham. Oke? Jadi makanya some member kita ngerasa gagal murah banget ya. Iyalah. Tadi aja yang suntik-suntik udah nggak suntik lagi. Ya, anaknya kalau bisa menjadi sehat, apa bukannya itu murah banget? Oke? Itu satu lagi yang sebelum nasi jadi bubur. Dan menurut aku paling, kalau kalian sudah sadar, impactnya kalian ke anaknya kalian itu akan lebih takut sebenarnya. Siapa sih di sini sebagai orang tua yang pingin anak kita suatu hari punya penyakit kronis yang gak bisa disembuhkan? Aku yakin gak ada sama sekali. Right? Cuman sayangnya, gara-gara kalian gak paham, kalian itu lagi menuju ke sana. Oke? Ya. Yang kayak kemarin aku sempat bilang, aku pas ke Singapura, ada teman gitu kan, anaknya lagi waktu itu sakit apa gitu, dia nggak tahu. Ke dokter, cek darah apa segala. Dokternya bilang, kamu tahu nggak? Ini anak umur 9 tahun. Kamu tahu nggak anak kamu ini udah pre-diabetic? I'm like, damn. Umur 9 tahun, iya. Dan kata dokternya, pas di Singapura itu, ini bukan sesuatu hal yang langka. Ya, dari 4 atau 5 orang di sana, anak-anak ya, katanya satunya itu pre-diabetic. Which is huge. Numbernya itu tinggi banget. Itu gara-gara apa? Gara-gara pola makan dari kecil. Orang tuanya gak paham pola makan yang baik itu apa, yang gak baik itu apa. Ya obviously orang tuanya gak paham, anaknya gak mungkin paham.
but that is Singapore. Ya, dimana mereka jalannya jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Nah sekarang kalian pikirkan sendiri, di Indonesia bagaimana? Makannya banyak, jalannya dikit. Let that sink in. Oke? Ya. Topik pagi ini adalah sebelum nasi jadi bubur. Lakukanlah sesuatu. Ya. Oke. Aku olahraga dulu. Itu nomor WA ada di bawah guys, kalau kalian pengen gabung. Ya. Do something about your life. Mulailah sesuatu. Ya. Jangan tunggu terus. Tunggu terus sampai sesuatu hal nanti udah gak bisa kalian rubah lagi. Baru kalian nyesel. Oke? Orang yang melakukan sesuatu, belajar sesuatu baru, itu biasanya nggak nyesel. Orang itu menyesal gara-gara mereka tidak melakukan, biasanya ya. Oke? Di dalam kehidupan aku selalu tidak pernah menyesal hal-hal yang telah aku pelajari. Dari apapun yang aku lakukan, aku pasti pernah mempelajari sesuatu hal yang baik. Jadi makanya aku gak pernah menyesali hal-hal yang dulu pernah aku lakukan. Semua hal yang aku lakukan dan gagal pun aku gak pernah nyesalin. Soalnya aku belajar, aku pahamin, dan semua itu membuat aku sampai ada hari ini. Ya. So jarang kita menyesali hal yang kita lakukan. Keseringan kita menyesali hal yang tidak kita lakukan. Betul? Oke. Alright. Itu nomor di bawah, silakan gabung. I gotta go. Dadah.